Tiga aspek yang harus diketahui konten kreator pemula. Yang pertama, apa itu konten? Kedua, tujuan konten. Dan yang ketiga itu jenis konten. Halo, assalamualaikum Bun. Nah, sebelum kita memutuskan untuk menjadi konten kreator, bunda-bunda harus tahu dulu nih tiga aspek ini ya, agar konten kita itu bisa bertahan dan punya konsep dan tujuan yang jelas. Tapi sebelumnya tonton dulu video ini sampai selesai ya. Jangan di skip, kalau perlu share ke beranda bunda biar nantinya bunda itu bisa dengan cepat menemukan video ini. Dan komentari jika ada yang tidak paham. Oke Bun, langsung aja. Nah, jadi apa aja sih sebenarnya konten itu? Konten itu adalah informasi ataupun materi yang dibagikan secara online seperti di media sosial atau blog. Bagi pemula penting ya Bun untuk memahami jenis-jenis konten yang bisa kita buat seperti tulisan, gambar, video, ataupun podcast. Selain itu, pastikan konten yang kita buat itu bermanfaat dan relevan untuk penonton kita ya. Dan jangan lupa juga untuk mencantumkan sumber informasi yang kita gunakan agar konten kita lebih kredibel. Usahakan juga ya Bun saat membuat konten itu, jadilah kreatif dan berani bereksperimen dengan ide-ide yang baru. Dan juga kita juga harus konsistensi dalam membuat konten untuk membangun penonton kita yang loyal. Selanjutnya, aspek yang kedua itu tujuan konten. Jadi apa sih tujuan membuat konten itu? Yang pertama itu, dan yang terpenting ya Bun, tujuan utama membuat konten itu sebenarnya untuk mengedukasi dan menyampaikan informasi baik melalui tulisan, video menarik, ataupun postingan interaktif, di mana konten kita itu berfungsi sebagai alat yang berharga untuk berbagi pengetahuan dan wawasan dengan penonton kita. Nah, tujuan penting lainnya dari konten yang kita itu adalah untuk menginspirasi ya Bun, yaitu konten yang berisi tentang menampilkan kisah yang sukses ataupun berbagi motivasi, bisa juga menyoroti ide-ide yang inovatif. Jadi Bun, usahakan konten kita itu juga harus bisa untuk memicu kreativitas dan mendorong orang untuk mencapai tujuan mereka. Tujuan lainnya konten juga untuk menghibur ya, misalnya dari gambar lucu sampai cerita yang mengharukan. Jadi membuat konten itu juga bertujuan untuk memikat pemirsa ya Bun, dan memberikan momen kegembiraan dan relaksasi. Dan juga dengan konten ini kita bisa membangun koneksi, misalnya melalui interaksi dengan penonton ya Bun, dengan kita menanggapi komentar ataupun mendorong diskusi. Jadi kita bisa menciptakan rasa kebersamaan dan saling bermanfaat. Jadi intinya atau kesimpulannya, saat kita memulai konten, ingatlah tujuan kita ya Bun, mulai dari mengedukasi, menginspirasi, hingga menghibur dan menghubungkan. Oke, setelah kita tahu tujuan untuk membuat konten itu apa, sekarang kita lanjut aspek berikutnya. Oke Bun, aspek yang terakhir yaitu jenis konten. Apa aja sih jenis konten yang bisa kita buat ya Bun setelah kita tahu tujuan membuat konten itu dan konsepnya juga kita sudah tahu. Sekarang kita lanjut, kira-kira konten seperti apa yang kita buat. Oke, yang pertama itu kita bisa membuat konten tutorial ya Bun. Jenis konten ini sangat populer karena memberikan nilai tambah kepada penonton dengan cara memberikan edukasi. Banyak ya Bun tutorial yang bisa kita jadikan konten. Contohnya tutorial memasak, tutorial memasang hijab, tutorial edit video, dan banyak lagi ya Bun. Yang kedua itu ada konten hiburan juga. Nah, konten ini bertujuan untuk menghibur penonton ya, seperti vlog, komedi, ataupun tantangan lucu. Yang ketiga itu konten informasi.
Nah, jenis konten ini fokus pada memberikan informasi ya Bun. Nah, informasi yang berguna ataupun menarik bagi penonton, contohnya seperti review produk atau berita terkini. Nah, yang keempat, konten inspiratif. Konten ini juga bisa menjadi pilihan ya Bun. Nah, konten ini bertujuan untuk memberikan motivasi ataupun inspirasi kepada penonton, seperti kisah sukses ataupun tips pengembangan diri. Lanjut, konten gaya hidup ya Bun. Jenis konten ini mencakup topik seputar gaya hidup, seperti fashion, traveling, ataupun kuliner. Jadi Bun, dengan memilih konten yang sesuai dan minat keahlian kita bisa memulai perjalanan kita ya, menjalankan dunia perkontenan dengan baik. Nah, jadi itu dia ya Bun, aspek yang kita harus tahu. Semangat mencoba ya. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.